Langit hari ini tampak begitu bersih, dihiasi awan-awan putih yang berarak pelan, seperti melukis sketsa di kanvas biru yang tak berbatas. Deru turbin pesawat terdengar jelas, membelah sunyi langit tinggi itu, seolah membawa pergi sebuah rahasia lama yang tak pernah selesai. Di antara barisan bangku penumpang, duduklah seorang wanita bernama Ayla. Rambutnya sebahu, wajahnya teduh, kulit coklatnya memantulkan cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil di sisinya. Tatapannya kosong, namun pandangannya menembus awan, seakan mencari sesuatu yang telah lama hilang, atau mungkin yang sudah ia relakan. Masih teringat jelas di benaknya, 3 tahun lalu, ia meninggalkan kota itu. Kota kecil yang pernah ia sebut rumah. Kota yang menyimpan luka. Luka yang ditinggalkan oleh seseorang yang begitu ia cinta. Tapi sayangnya, cinta itu tak pernah berbalas. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta yang lama-lama membuatnya lelah. Hingga akhirnya, ia menyerah dan memilih pergi meninggalkan kota itu. Dan kini, setelah 3 tahun, Ayla kembali. Bukan untuk merajut cerita lama. Bukan pula untuk membalas apa yang dulu tak pernah ia dapat. Ia kembali karena ada satu janji yang tertinggal. Janji dengan Tania, sahabat lamanya. Tania dan Ayla adalah 2 sahabat yang telah bersama sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Bersama tumbuh, bersama jatuh, dan saling menjadi pelipur lara di tengah dunia yang tak selalu ramah. Dan dari persahabatan itulah, Ayla mengenal Riko, kakak Tania. Lelaki yang tanpa sengaja mengisi ruang kosong di hati Ayla sejak kecil. Lelaki yang membuat Ayla percaya bahwa cinta bisa tumbuh dalam diam. Namun, tidak semua cinta yang tumbuh akan berbuah indah di akhir cerita. Namun kali ini, Ayla bukan lagi Ayla yang dulu. Ia bukan lagi wanita yang penuh luka, yang setiap langkahnya dibayangi kesedihan. Ia telah berubah. Ia telah berdamai dengan hatinya. Luka itu kini hanyalah kenangan lama yang tak lagi menyakitkan. Hanya sekedar pelajaran. Setelah waktu yang panjang di atas langit, akhirnya pesawat yang membawa Ayla kembali ke kota masa lalunya itu mendarat. Dari kejauhan, Ayla melihat sosok wanita yang begitu familiar. Senyum itu ia kenal betul. Tania, sahabatnya, orang pertama yang memeluknya ketika dunianya runtuh. Dan kini, orang pertama yang menyambutnya kembali. Tania pun telah berubah. Dulu, ia adalah gadis tomboy yang tak pernah lepas dari celana jeans dan rambut cepaknya. Kini tampil lebih anggun, dengan rambut sebahu dan gaun sederhana yang membingkai kedewasaannya. Ayla tersenyum kecil, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia terkekeh pelan, sambil menarik koper di tangannya. Senyum itu, senyum yang selalu menghadirkan 2 lesung pipi, kini terukir dengan penuh kelegaan. Mereka berpelukan lama, seolah ingin menebus tahun-tahun yang pernah hilang. Dengan penuh semangat, Tania segera menarik tangan Ayla menuju mobilnya. Tania mengantar Ayla ke sebuah hotel terdekat, tempat Ayla akan menginap sementara. Dan sepanjang perjalanan, Tania tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang tertahan selama 3 tahun lamanya. Karena dulu Ayla pergi lama, tanpa kabar, tanpa jejak. Sesampainya di kamar hotel, Tania duduk diam di tepi ranjang, berseprai putih bersih, sementara Ayla sibuk membongkar koper dan membereskan barang-barangnya. Dari belakang, Tania menatap sahabat kecilnya itu, gadis bertubuh mungil yang dulu sangat rapuh, gadis yang dulu menangis diam-diam karena disakiti oleh seseorang yang tak seharusnya menyakitinya. Dan orang itu adalah kakaknya sendiri. Rasa bersalah itu
belum juga hilang dari mata Tania. Tapi kini, lihatlah Ayla. Wanita yang dulu ia kenal sebagai si pendiam pemendam luka, sekarang justru sibuk berceloteh, menjawab pertanyaannya dengan senyum dan tawa kecil. "Kamu beneran berubah lah," seru Tania sambil menghela napas panjang. Ayla menoleh, memandang Tania dengan tatapan hangat. Tania tersenyum lembut dan berkata, "Aku senang lihat kamu udah jadi pribadi yang berbeda lah. Kamu memang berhak bahagia. Walaupun aku tahu ini juga jadi semacam hukuman buat kakakku." Ayla perlahan duduk di samping Tania. Matanya menerawang jauh ke langit-langit kamar yang putih dan hening. Lalu ia berkata, pelan namun tegas, "Ya, kamu benar. Aku sudah berubah. Dan semua yang pernah aku lepaskan tidak akan mungkin aku ambil kembali, kan?" "Iya, kamu benarlah," jawab Tania pelan, hampir seperti bisikan yang berat. Bagaimanapun, Riko memang pantas menerima balasan dari semesta atas apa yang pernah ia lakukan pada Ayla. Tania adalah saksi hidupnya, saksi dari cinta Ayla yang begitu dalam, cinta yang diberikan sepenuh hati, tanpa syarat, tanpa pamrih. Ia masih ingat betul saat mereka masih duduk di bangku SMA ketika kabar buruk itu datang. Kabar Riko yang mengalami kecelakaan dan kakinya patah. Tanpa berpikir panjang, Ayla langsung berlari menemuinya. Ia yang dengan sabar menemani Riko di rumah sakit. Ia yang rela basah kuyup diguyur hujan, hanya demi membelikan makanan kesukaan Riko. Tapi ketika Ayla kembali, dengan tubuh menggigil dan tangan gemetar karena dingin, di ruang rawat itu, ia melihat Nadira, kekasih Riko saat itu sedang menyuapi pria yang selama ini ia cintai dalam diam. Tania melihat semuanya. Ayla hanya berdiri di ambang pintu, tertunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Basahnya, bajunya tak seberapa dibandingkan basah matanya yang ditahan. Tapi Ayla selalu seperti itu, menyembunyikan luka dengan senyum, menyimpan tangis dengan diam. Ia mencintai Riko sejak mereka masih anak-anak. Tapi bagi Riko, Ayla hanyalah sahabat kecil adiknya. Sejak awal, hati Riko sudah tertambat pada Nadira, gadis seangkatannya yang berjiwa bebas. Tania tidak pernah menyukai Nadira. Menurutnya, Nadira adalah kupu-kupu yang indah, tapi tak pernah menetap, terbang dari satu bunga ke bunga lainnya, menyentuh hati, tapi tak pernah tinggal lama. Riko dan Nadira berkali-kali putus dan kembali, dan di sela-sela kehancuran hubungan mereka, Ayla selalu hadir, menjadi perawat luka yang setia. Tapi setelah luka itu sembuh, Ayla pun dilupakan, seperti perban yang dibuang begitu saja ketika tak lagi dibutuhkan. Hari mulai sore, angin bertiup pelan, membawa suara lirih dari daun-daun kering yang jatuh menyentuh tanah. Langit berubah jingga, menyapu kota dengan warna nostalgia. Ayla dan Tania kini berdiri di depan sebuah kafe kecil. Kafe yang dulu selalu menjadi tempat pelarian mereka, tempat melepas penat setelah ujian sekolah, tempat tertawa dan menangis di antara tumpukan tugas kuliah dan cerita cinta remaja. Tania tiba-tiba menghentikan langkahnya, seperti ada sesuatu yang baru saja terlintas dalam pikirannya. "Ah, maaflah, kita cari kafe lain aja. Gimana?" katanya dengan suara ragu dan tatapan menghindar. Tapi Ayla hanya tersenyum, sebuah senyum yang sudah terlatih menghadapi kenangan. "Gak apa-apa, ayo masuk," jawabnya sambil menggenggam tangan Tania dan menariknya melewati pintu kaca bening itu. Begitu masuk, aroma kopi dan kayu manis menyapa seperti teman lama. Ayla menatap sekeliling. Kafe itu tidak banyak berubah, hanya kenangannya yang kini terasa lebih tenang. Matanya terhenti pada satu sudut ruangan, sebuah meja di pojok, dekat jendela. Di sanalah
Dulu Riko pernah duduk tertunduk lesu, matanya kosong, hatinya hancur. Hari itu, Riko kehilangan cinta yang selama ini ia perjuangkan. Nadira, wanita yang ia cintai sepenuh hati, ternyata memilih menikah dengan pria lain. Seorang pria yang lebih dewasa, lebih mapan, dan lebih stabil. Bukan Riko. Dan saat itulah, keluarga Tania mulai berbicara. Mereka meminta Ayla untuk menggantikan Nadira menjadi tunangan Riko. Ayla yang sejak kecil mencintai pria itu tentu bahagia, tapi jauh di lubuk hatinya, ia juga takut karena ia tahu hati Riko tetap tertinggal bersama Nadira. Pertunangan itu bukan buah cinta dua arah. Itu adalah hasil dari keinginan keluarga dan cinta sepihak yang akhirnya diberikan tempat, meski tak pernah benar-benar diterima. Satu dering pelan terdengar dari ponsel Ayla. Suara itu memecah sejenak lamunan dan kenangan yang baru saja menyeruak dari sudut ruangan kafe. Nama Erich terpampang jelas di layar ponselnya, sedang melakukan panggilan, dan tanpa ragu, Ayla mengangkatnya. Senyum lebarnya mengembang. Tawa kecilnya terdengar begitu lepas. Begitu berbeda dari Ayla yang dulu. Semua itu tak luput dari penglihatan Tania. Dan di balik sorot matanya yang hangat, Tania tahu bahwa tempat yang dulu penuh luka, kini sudah ada pemiliknya. Bahwa hati Ayla akhirnya pulih dan telah diisi oleh seseorang yang tahu cara mencintainya dengan utuh. Tania ikut tersenyum. Meski jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan harapan kecil. Harapan bahwa Ayla dan kakaknya, Riko, bisa berjodoh. Tapi kini ia sadar bahwa kebahagiaan Ayla sudah tidak lagi berpihak pada masa lalu. Bahwa cinta Ayla sudah pergi, meninggalkan lelaki yang dulu menyia-nyiakan cintanya. Dan kini hanya penyesalan yang tinggal bersama Riko. Karena begitulah manusia, terkadang sesuatu baru terasa berharga saat semuanya sudah tiada. Tania kembali teringat tentang masa pertunangan Ayla dan Riko. Riko tak pernah benar-benar melihat Ayla sebagai calon istri. Ia hanya menganggap Ayla sebagai sahabat dari adiknya, bukan pendamping hidup, bukan seseorang yang perlu dikenali lebih dalam. Riko tidak pernah bertanya tentang apa yang Ayla suka, tak pernah peduli pada hal-hal kecil yang membuat Ayla tersenyum. Bahkan saat ulang tahun Ayla pun, Riko lupa. Dan seperti biasa, yang mengingatkan Riko adalah Tania. Dengan marah, Tania memaksa kakaknya untuk pulang lebih awal dari kantor, agar setidaknya hari itu Ayla tidak merasa sendiri. Tania berpikir, meskipun kehadiran Riko karena paksaan, mungkin sedikit kebahagiaan bisa terselip di sana. Malam itu, Riko datang. Ia membawa hadiah sebuah tas wanita, tas yang mewah dan berkilau, dengan ornamen berkelas yang mencolok. Ayla hanya terdiam. Tania yang duduk di sampingnya langsung menegang. Karena mereka tahu, itu bukan tas yang dipilihkan Riko untuk Ayla. Itu adalah selera Nadira. Hanya Nadira yang menyukai benda-benda mencolok seperti itu. Riko tidak berkata apa-apa, tidak ada ucapan, tidak ada penjelasan. Hanya diam, seperti biasa. Ayla pun menunduk. Ia memaksakan sebuah senyuman tipis, meski hatinya tahu, hadiah itu bukan untuknya secara rasa. Hadiah itu hanyalah bayangan cinta lama yang belum selesai. Dan Ayla tahu, pria itu tidak hanya tidak bisa melupakan Nadira, tapi juga tidak ingin melupakannya. Andai saja dulu Riko tidak menutup mata dan hatinya, andai saja ia bisa melihat Ayla yang selalu hadir dengan ketulusan, mungkin mereka bisa sama-sama bahagia. Tapi semua itu telah berlalu. Dulu, ketika cincin pertunangan sudah hampir berganti menjadi cincin pernikahan, Riko justru kembali membuat luka. Luka yang begitu tajam, luka yang menyadarkan Ayla bahwa ia harus mundur untuk selamanya. Saat itu,
keluarga besar sudah mulai menyusun rencana besar bahwa pernikahan antara Ayla dan Riko akan digelar setelah hari wisuda Ayla. Segalanya telah dipersiapkan. Cincin pernikahan sudah dipesan. Gaun putih yang dirancang khusus telah selesai didesain. Undangan mulai dicetak. Harapan pun sudah mulai ditata. Tapi senyum bahagia yang seharusnya menghiasi wajah sang calon pengantin perlahan menghilang. Hari itu, Ayla datang ke kantor Riko. Di tangannya, ia membawa rantang makan siang. Kebiasaan kecil yang rutin ia lakukan demi menunjukkan perhatiannya. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Tubuhnya mematung dan genggaman tangannya di rantang itu perlahan mengencang, menahan gelombang rasa yang mulai mengoyak dari dalam. Di dalam ruangan itu, Ayla melihat Riko memeluk Nadira, wanita yang dulu menggoreskan luka paling dalam di hati Riko. Nadira menangis tergugu di dada Riko, dan Ayla hanya berdiri diam, membeku di balik pintu kaca yang tak mampu menahan retakan di hatinya. Belakangan ia tahu, Nadira datang karena sedang menggugat cerai suaminya, seorang pria yang berselingkuh. Dan seperti kupu-kupu yang kembali ke bunga lama saat tahu bunga barunya beracun, Nadira pun kembali mendatangi Riko. Sejak hari itu, Riko berubah. Pesannya mulai lambat terbaca, lambat terbalas, hingga akhirnya tidak lagi dibalas sama sekali. Ayla mulai diliputi kebimbangan. Apakah ini hanyalah cobaan sebelum hari bahagia? Ataukah pertanda jelas bahwa semuanya tidak akan pernah berubah? Tapi bukankah selama ini memang hanya dirinya yang berjuang? Bukankah dari awal cinta ini adalah perjuangan satu arah? Lalu keraguan itu pun akhirnya terjawab. Sore itu, langit tampak kelabu. Ayla dengan pikirannya yang melayang entah kemana, melaju di atas motor tanpa arah. Dan dalam sekejap, suara benturan menggelegar. Ayla tertabrak mobil. Ia dilarikan ke UGD dengan kondisi tak sadarkan diri. Luka di kening dan kakinya harus dijahit, tapi luka di hatinya jauh lebih parah. Dan tak ada ruang operasi yang bisa menyembuhkannya. Sebab yang paling menyakitkan dari semuanya bukan darah atau rasa perih, melainkan ketiadaan Riko, sang calon suami yang tak datang. Bukan karena tak tahu, tapi karena sedang sibuk mengurus sidang cerai Nadira. Tania tak kuasa menahan amarah. Ia merasa malu, kecewa, dan marah pada kakaknya sendiri. Ayla hanya diam, menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Kedua orang tuanya sudah berkali-kali memintanya berhenti, agar tidak lagi mengejar cinta yang tak pernah berbalas. Tapi orang tua Riko justru meyakinkan bahwa suatu hari nanti Riko pasti akan berubah jika ia melihat seberapa besar Ayla mencintainya. Namun waktu tak lagi bersahabat dengan harapan. Harapan itu perlahan keropos, lalu hancur. Ketika dokter akhirnya mengizinkan Ayla pulang, Riko datang terlambat. Napasnya terburu-buru. Wajahnya tampak cemas, tapi tak satu pun kalimat keluar untuk menjelaskan mengapa ia tak datang sejak awal. Padahal, Tania sudah mengirim begitu banyak pesan dan telepon. Biasanya, seberapapun Riko datang terlambat, Ayla selalu menyambutnya dengan senyum hangat. Tapi hari itu berbeda. Ayla hanya menatapnya kosong. Matanya hampa, tak ada senyum, tak ada tanya, hanya diam. Dan saat Riko masih berdiri terpaku di pintu kaca rumah sakit, Ayla melangkah melewatinya, seolah tak ada yang perlu dikatakan lagi. Tania hanya bisa terdiam, karena di sana ia melihat sosok Ayla yang benar-benar berbeda. Ayla yang tak lagi menangis, Ayla yang tak lagi berharap, Ayla yang sudah muak dengan luka yang tak pernah berhenti. Seminggu telah berlalu sejak hari wisuda Ayla dan Tania. Sejak keluar dari rumah sakit, Ayla tak pernah lagi menginjakkan kaki ke rumah Tania. Hubungan mereka masih baik, tapi ada jarak yang tak kasat mata. Ada canggung yang sulit dijelaskan.
Hari itu, Ayla akhirnya mengajak Tania bertemu di taman kota, tempat kenangan mereka berdua berakar. Tempat di mana dulu mereka bermain sepulang sekolah, tertawa hingga lupa waktu, sampai akhirnya Riko datang menjemput mereka. Dan kini, di bangku besi kecil itu, Ayla duduk sendiri. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kecil berwarna coklat. Saat Tania mendekat, jantung Tania berdebar tak karuan, seolah hatinya sudah dapat menebak apa yang akan terjadi. Ayla menoleh. Dia tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca, tapi ada keteguhan di sana. Bukan kesedihan yang lemah, melainkan kelegaan dari seseorang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri. Perlahan, Ayla menyerahkan kotak kecil itu. Di dalamnya, cincin pertunangan Ayla, simbol harapan yang selama ini ia jaga sendiri. Tania terdiam. Ia tahu, ini pasti akan terjadi, karena sebesar apapun cinta, tak ada wanita yang bisa bertahan jika ia selalu dibiarkan berjuang sendirian. Pergilahlah, kata Tania lirih. Suaranya bergetar. Ia menggenggam erat tangan sahabatnya. Aku akan menyampaikannya pada Mas Riko. Ayla mengangguk. Dan senyum itu, untuk pertama kalinya, terlihat benar-benar ringan. Bukan senyum untuk menutupi luka, tapi senyum karena akhirnya bisa melepaskan. Dan sejak hari itu, Ayla benar-benar menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak, seolah ia telah mengubur semua kenangan dan memilih untuk hidup kembali sebagai dirinya yang baru. Sejak hari itu, hari terakhir Riko melihat Ayla di pintu rumah sakit, ia berubah menjadi lebih diam dari biasanya. Berkali-kali ia menatap layar ponselnya, tapi tak ada pesan di sana. Dulu, setiap hari selalu ada setidaknya 3 pesan dari Ayla. Pesan-pesan kecil yang dulu terasa remeh, tapi kini terasa seperti harta karun yang hilang. Udah makan belum? Jangan lupa pakai jaket kalau pulang malam. Tadi aku lihat kucing lucu banget di jalan. Kayak kamu kalau lagi marah. Dulu Riko sering hanya membacanya sekilas, kadang bahkan membiarkannya terlewat. Tapi sekarang, ponselnya sunyi. Yang ada hanyalah pesan dari Nadira. Pesan-pesan yang bahkan belum ia buka sejak hari ia berlari ke rumah sakit. Ketukan di pintu kamarnya mengejutkannya. Di ambang pintu, berdiri Tania. Tatapan matanya nyalang dan tajam, penuh luka. Dan kali ini, matanya basah. Tanpa kata, ia menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna coklat. Kotak yang Riko kenali, kotak itu milik Ayla. Saat Riko membukanya, di dalamnya terbaring diam cincin pertunangan milik Ayla. Riko bangkit panik. Ia menyambar kunci motor dan melesat menuju rumah Ayla. Tapi rumah itu sudah sepi, tak ada siapapun. Ia menggedor-gedor pintu, berharap ada suara dari dalam. Tapi yang muncul hanyalah seorang ibu dari pagar sebelah. Mas, Pak Hermawan sudah pindah tugas. Rumah itu kosong sekarang. Suara wanita itu menggema seperti kenyataan pahit. Kapan Bu perginya? Tanya Riko terbata. Suaranya gemetar. Tadi pagi, katanya mau ke taman dulu, baru ke bandara. Riko terdiam. Pindahnya kemana Bu? Tanyanya dengan napas yang nyaris tak keluar. Aduh, Ibu nggak tahu nak. Wanita itu mengangguk simpati, lalu menutup pintu. Riko masih berdiri di depan rumah kosong itu, seakan menunggu seseorang yang sudah tak akan pernah datang lagi. Ia mencoba menghubungi nomor Ayla, tapi tak tersambung. Bahkan Tania pun tak tahu kemana Ayla pergi. Dan Riko tak punya nyali untuk menghubungi langsung Pak Hermawan. Ia tahu luka yang ia torehkan sudah terlalu dalam untuk bisa dijembatani hanya dengan penyesalan. Kini di kafe kecil itu, Tania dan Ayla kembali duduk bersama. Di atas meja kayu yang sudah mulai usang dimakan waktu, tersaji 2 cangkir mochaccino, kopi kesukaan mereka sejak dulu. Aroma coklat dan kopi menyatu, seolah membawa mereka kembali ke masa-masa hangat yang sempat terputus.
Ayla masih sibuk menelepon. Suaranya ringan, penuh canda, dan sesekali tawa kecilnya pecah di udara. Tawa yang Tania rasa sudah lama sekali tak ia dengar dari sahabatnya. Tania hanya memandangi Ayla, diam. Tapi sorot matanya bertanya, siapa pria yang kini mampu mengembalikan cahaya itu? Disenyum Ayla. Ayla yang menyadari tatapan itu pun tersenyum, lalu menutup teleponnya. Ia tahu, tak perlu banyak kata, Tania pasti bisa menebak. Aku gak cuma datang ke kota ini untuk menepati janji kita, tapi juga untuk menyampaikan kabar, ucap Ayla lembut. Minggu depan, aku akan bertunangan. Namanya Erich, pria berdarah Jerman. Kami bertemu di Gianyar. Kamu harus datang ya. Senyum Ayla cerah sambil menyerahkan amplop undangan yang terkesan mewah. Tania terdiam sejenak, senyumnya merekah. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan sesuatu. Ada bahagia, tapi juga ada sisa harapan yang patah. Karena jauh di dalam hatinya, Tania masih menyimpan secercah mimpi bahwa kakaknya, Riko, mungkin bisa menebus kesalahannya, mungkin masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi kenyataannya, semuanya sudah terlambat. Hari itu, setelah kepergian Ayla, barulah Riko benar-benar merasa kehilangan. Ada kekosongan yang tak bisa ia definisikan. Tapi ia sadar, itu karena tidak ada lagi sosok Ayla. Bukan hanya tak ada pesan, bukan hanya tak ada tawa, tapi juga tak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang. Bahkan ketika ia tak pernah benar-benar datang, Riko baru menyadari betapa sepi harinya, betapa hampa hidupnya. Ternyata selama ini selalu diisi diam-diam oleh kehadiran Ayla, bukan Nadira. Karena bahkan saat Nadira meninggalkannya untuk menikah dengan pria lain, ia masih bisa bertahan. Karena Ayla ada di sana, menampung semua jatuhnya, menyapu air matanya, dan membalut luka yang tak pernah ditujukan padanya. Kini, setelah Ayla benar-benar pergi, barulah ia sadar bahwa bukan Nadira yang menjadi pelindung di hidupnya, tapi Ayla, gadis yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk mengejar bayangan masa lalu. Kini Riko membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia mencoba melupakan, atau setidaknya menghindari kenyataan bahwa ruang di hatinya kini benar-benar kosong. Lalu, soal Nadira, seperti kupu-kupu yang tak pernah bisa tinggal di satu bunga, Nadira kembali lagi ke bunga lamanya. Pria yang dulu mengkhianatinya, tapi bukan karena cinta, melainkan karena harta. Mereka rujuk dengan satu syarat, suaminya boleh menikahi selingkuhannya, asal semua harta yang dimiliki tetap atas nama Nadira, dan Nadira menyetujuinya. Riko hanya bisa tertawa getir. Dunia ini benar-benar lucu. Ketika ia sudah tak lagi mengejar Nadira, ketika hatinya baru mulai menyadari siapa yang selama ini ia butuhkan, maka sosok itu sudah pergi dan tak pernah menoleh lagi, meninggalkannya bersama penyesalan yang hanya akan tinggal dalam diam.